Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Fatinisa Putri dengan NIM 4191111050. Saya dari kelas PSPMH Stambuk 2019. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari PPT saya pada bab 2 yang berjudul penelitian pengembangan. Nah, langsung saja pada pendahuluannya saya akan membicarakan tentang penelitian dan pengembangan itu sendiri. Nah, di mana artinya adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk-produk di sini bukan hanya dalam bentuk hardware atau perangkat keras, tetapi juga bisa dalam bentuk software seperti program-program yang terdapat di dalam komputer. Nah, pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut meliputi tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Nah, keempat komponen pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan media, metode, strategi, dan pendekatan apa yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka, maupun secara tidak langsung yaitu dengan menggunakan berbagai media pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, sekarang pada masa pandemi COVID-19 banyak guru-guru yang mungkin mengajarkan kepada siswanya secara daring atau melalui jaringan. Nah, di situ pasti peran dari media pembelajaran ini sangat penting. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penelitian pengembangan. Sebenarnya pada pendahuluan tadi kita sudah mengatakan pengertiannya, tetapi di sini saya akan memberikan pengertian dari pendapat para ahli. Yang pertama itu dari ahli atau menurut Borg and Gall, penelitian pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Sedangkan menurut Seals and Ritchie, bahwasanya penelitian pengembangan adalah kajian secara sistematis untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi program-program, proses, dan hasil-hasil pembelajaran yang harus memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan internal. Nah, dari pendapat para ahli tersebut, mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa penelitian pengembangan adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan suatu produk baru atau bahkan menyempurnakan produk yang telah ada agar lebih efektif dan relevan. Nah, selanjutnya dalam melakukan penelitian pengembangan pastilah ada yang namanya proses. Nah, proses pengembangan itu yang pertama itu dimulai dari identifikasi masalah. Nah, penelitian pengembangan dimulai dengan identifikasi masalah pembelajaran yang ditemui di kelas oleh guru yang akan melakukan penelitian. Yang dimaksud masalah pembelajaran dalam penelitian pengembangan adalah masalah yang terkait dengan perangkat pembelajaran seperti silabus, bahan ajar, lembar kerja siswa, media pembelajaran, tes untuk mengukur hasil belajar, dan lain sebagainya. Di teori terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran, peneliti kemudian bekerja mengembangkan draft perangkat pembelajaran berdasarkan teori yang relevan yang telah dipelajari. Nah, untuk yang ketiganya itu prosesnya setelah selesai dikembangkan, draft harus berulang kali direview sendiri oleh peneliti atau dibantu oleh teman sejawat atau pereview. Setelah diyakini bagus sesuai dengan yang diharapkan, draft tersebut dimintakan masukan kepada para ahli yang relevan atau expert validation. Nah, sesudah ada masukan nih dari para ahli yang dijadikan dasar untuk perbaikan terhadap draft. Setelah draft itu direvisi berdasar masukan dari para ahli, langkah berikutnya adalah menguji coba draft tersebut. Nah, uji coba yang disesuaikan dengan penggunaan perangkat. Bila yang dikembangkan adalah bahan ajar, maka uji cobanya adalah digunakan untuk mengajar. Apa yang diajar untuk mengajar kepada siswa yang akan membutuhkan perangkat tersebut. Uji coba bisa dilakukan pada beberapa bagian saja terhadap sekelompok kecil siswa atau satu kelas. Bila yang diuji siswa adalah silabus, maka uji cobanya adalah terhadap guru yang akan menggunakan silabus tersebut. Nah, kegiatan uji cobanya adalah meminta guru menggunakan silabus untuk menyusun RPP atau rencana program pembelajaran. Nah, dari hasil uji coba ini beberapa bagian mungkin masih memerlukan revisi. Jadi untuk proses terakhir adalah revisi terhadap draft menjadi draft akhir perangkat pembelajaran tersebut.
Oke, selanjutnya kita lanjut untuk membahas model-model pengembangan. Suatu model dalam penelitian pengembangan dihadirkan dalam bagian prosedur pengembangan, yang biasanya mengikuti model pengembangan yang dianut oleh peneliti. Nah, model pengembangan dapat berupa model prosedural, model konseptual, dan model teoretik. Nah, di sini akan kita bahas tentang ketiga model ini. Yang pertama adalah model prosedural, di mana model prosedural adalah model deskriptif yang menggambarkan alur atau langkah-langkah prosedural yang harus diikuti untuk menghasilkan produk tertentu. Contohnya apa? Contohnya itu model Dick and Carey, model Berg and Gold, dan model Adley atau Analysis Design, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah model konseptual. Nah, model konseptual ini sendiri adalah model yang bersifat analitis yang menjelaskan komponen-komponen produk yang akan dikembangkan dan berkaitan antar komponennya. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah model R2D2, yang mana itu nanti kita akan bahas juga pada slide berikutnya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada model teoretik, di mana model teoretik ini adalah model yang menggambarkan kerangka berpikir yang didasarkan pada teori yang relevan dan didukung oleh data empirik. Oke, untuk slide selanjutnya kita akan membahas tentang model-model pengembangan dalam pendidikan. Di sini terdapat 7 model. Yang pertama itu ada namanya model camp. Nah, untuk karakteristik dari model camp ini, yang pertama, pengembangan berlangsung dari berbagai titik siklus yang tidak memiliki titik awal, yang mengharuskan pengembang dimulai aktivitas pengembangan. Nah, yang kedua itu semua aktivitas pengembangan saling berhubungan secara langsung dengan aktivitas revisi produk yang dikembangkan. Yang ketiga, aktivitas pengembangan model camp ini terdiri atas 10 langkah yang lentur dan saling bergantung. Nah, selanjutnya akan dibahas tentang kelebihan dan kekurangan dari model camp ini. Yang pertama itu kelebihannya model ini tergolong model konseptual yang positivistik, lentur, dan terbuka. Nah, untuk kelemahannya sendiri yaitu terlalu rumit langkah-langkah pengembangannya. Peran pengembang juga sangat dominan, mengabaikan keberadaan dan peran calon pengguna. Baiklah, yang kedua itu ada model Dick and Carey, di mana karakteristiknya itu aktivitas pengembangan sebagai salah satu komponen sistem pengajaran yang terkait langsung dengan komponen sistem pengajaran lainnya. Yang kedua, aktivitas pengembangan itu merupakan langkah sistematis dan terorganisasi secara ketat yang menggambarkan urutan prosedur pengembangan dan hubungan antara komponen secara serial yang sangat terperinci. Yang ketiga itu karakteristiknya uji efektivitas produk selalu dilakukan atau diperlukan. Oke, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari model Dick and Carey ini. Untuk kelebihannya, model ini tergolong model prosedural yang behavioristik dan sangat terperinci jelas langkah-langkahnya. Untuk kelemahannya sendiri, langkah-langkah yang juga hanya melibatkan pengembang, tidak melibatkan keberadaan dan melibatkan calon pengguna. Nah, yang ketiga itu ada model Smith and Ragan, di mana karakteristiknya model ini merupakan model sistem pembelajaran mengacu pada proses sistematis dalam menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran ke dalam perencanaan bahan dan aktivitas pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran merupakan proses penyajian informasi dan aktivitas yang memberi kemudahan dan fasilitas bagi suatu pencapaian yang diharapkan peserta didik berupa tujuan-tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran merupakan proses pengkondisian kegiatan yang difokuskan pada belajar peserta didik. Yang keempat, aktivitas pengembangan merupakan tahapan-tahapan berurutan, dan yang terakhir, uji efektivitas produk selalu dilakukan atau diperlukan. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan model Smith and Ragan ini, kelebihannya itu model ini tergolong model prosedural dan positivistik yang tahapan-tahapan pengembangannya terperinci. Untuk kelemahannya ada sambungannya dari kelebihannya, tetapi sangat linear sehingga terkesan kaku, hanya melibatkan pengembang, calon pengguna, produk sama sekali tidak diperankan dalam proses pengembangan. Nah, yang keempat itu ada model 4D, di mana karakteristiknya adalah model ini merupakan model pengembangan perangkat pembelajaran. Yang kedua, model ini memiliki siklus pengembangan yang terdiri atas 4 tahapan pengembangan. Nanti kita juga akan bahas model 4D ini lebih dalam. Yang ketiga itu tahapan-tahapan pengembangan dalam model ini prosedural atau
berurutan. Kelebihan dari model 4D ini adalah model ini tergolong model prosedural yang positivistik, yang langkah-langkahnya tersusun secara sederhana. Nah, selanjutnya untuk kelemahannya sama seperti model Smith and Ragan tadi, di mana terkesan linier dan kaku. Satu-satunya yang berperan dalam pengembangan adalah pengembang. Nah, calon pengguna tidak diperankan. Oke, yang kelima adalah model Borg dan Gall, di mana karakteristik dari model Borg dan Gall ini adalah memaknai penelitian dan pengembangan sebagai proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan dengan mengikuti langkah-langkah siklus prosedural dan deskriptif. Nah, untuk kelebihan dan kelemahannya sendiri, kelebihannya itu model ini tergolong model prosedural yang positivisme, yang langkah-langkahnya terperinci dan runtut. Nah, untuk kelemahannya sendiri, dia terkesan linier dan kaku. Pengembangan hanya melibatkan pengembang, calon pengguna sama sekali tidak diperankan dalam atau dilibatkan dalam pengembangan ini. Model yang keenam itu ada model RDR, di mana model ini merupakan model linier dan sirkuler yang melihat pengembangan sebagai tahap-tahap menuju terwujudnya proses atau produk pengembangan. Nah, yang kedua itu sesuai dengan namanya RDR, di mana model ini memiliki 3 kegiatan pokok pembahasan atau pengembangan yang diringkas, yaitu melakukan penelitian pendahuluan, mengembangkan perangkat produk, dan melakukan uji keefektifan produk. Penelitian pendahuluan digunakan untuk memperoleh informasi awal, kebutuhan, kondisi lapangan, dan kelayakan pengembangan produk. Untuk kelebihan dari model RDR ini, model ini tergolong model yang prosedural, yang sederhana langkah-langkahnya. Untuk kelemahannya tetapi terkesan positivistik, terlalu sederhana dan umum. Peran pengembang sangat dominan, calon pengguna tidak dilibatkan dalam proses pengembangan. Oke, untuk model yang terakhir itu adalah model R2R2. Untuk karakteristiknya, model ini merupakan model konstruktivis, interpretivis, kolaboratif, dan non-linear yang bersifat mengulang-ulang dan perenungan. Model ini melibatkan penggunaan secara kolaboratif dalam pengembangan produk sehingga pengguna berpartisipasi. Model ini tidak menempatkan tujuan sebagai pemandu pengembangan, melainkan ditentukan bertahap selama proses pengembangan. Model ini meyakinkan perencanaan terus-menerus berkembang, melakukan strategi evaluasi proses secara autentik, dan menggunakan data subjektif kualitatif sebagai bahan untuk merevisi produk yang dikembangkan. Model ini tidak menguji efektivitas produk yang dikembangkan, melainkan hanya menguji kelayakan atau akseptabilitas produk secara kualitatif. Selanjutnya, model ini tidak berorientasi pada langkah pengembangan secara berurutan dan prosedural, melainkan berorientasi pada fokus pengembangan. Uji efektivitas produk tidak dilakukan atau tidak diperlukan, cukup dilakukan atau diperlukan uji kelayakan secara kualitatif. Nah, untuk model R2D2 ini dari sumber yang saya cari, dia tidak memiliki kelemahan. Mungkin dari sumber yang lain ada, tetapi saya mendapatkannya tidak memiliki kelemahan, di mana kelebihannya itu model ini tergolong model konstruktivisme interpretatif yang lentur dan terbuka. Langkah-langkah pengembangannya tergolong sederhana dan mudah diikuti. Nah, kelebihannya model ini melibatkan berbagai pihak dan keseluruhan proses pengembangan, antara lain calon pengguna produk. Peran si pengembang tidak sangat dominan. Dari ketujuh model yang sudah saya katakan, hanya model R2D2 yang melibatkan si calon pengguna dalam proses pengembangan, sehingga peran si pengembang itu tidak terlalu dominan. Akan membahas lebih dalam mengenai model 4D yang sebenarnya sudah kita katakan pada ketujuh model tadi, tapi kini kita akan lebih dalam, tidak terlalu dalam tetapi agak lebih dalam. Oke, itu adalah model 3 rajan atau 4D models. Nah, model 4D merupakan model pengembangan perangkat pembelajaran. Model 4D ini memiliki siklus pengembangan yang terdiri atas 4 tahapan pengembangan, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebarluasan. Oke, untuk tahapan pendefinisian ini meliputi analisis ujung depan, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, dan perumusan tujuan pembelajaran. Untuk tahapan perancangan terdiri atas penyusunan tes, pemilihan media, pemilihan format, dan perancangan awal. Nah, untuk tahapan pengembangan terdiri atas penilaian ahli dan uji coba terbatas. Nah, untuk yang tahapan penyebarluasan terdiri atas uji validasi, pengemasan, dan pengadopsian.
Selanjutnya kita akan membahas ke model ADDIE. Sebenarnya model ADDIE ini belum ada kita bahas nih 7 model, tapi di sini kita akan bahas si model ADDIE. Oke. Model penelitian pengembangan ADDIE sesuai dengan namanya merupakan model yang melibatkan tahap pengembangan model dengan 5 langkah atau fase pengembangan. Nanti di slide selanjutnya kita akan membahas tentang kelima langkah atau fase apa saja yang dimiliki oleh si model ADDIE ini. Oke, dalam langkah-langkah pengembangan produk, model penelitian pengembangan ADDIE dinilai lebih rasional dan lebih lengkap. Model ini dapat digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk dalam kegiatan pembelajaran seperti model strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media, serta bahan ajar. Oke, untuk slide selanjutnya kita akan membahas tentang tahap model penelitian pengembangan ADDIE seperti yang sudah kita singgung di slide sebelumnya. Nah, seperti namanya tadi kan sudah dibilang, seperti namanya yaitu ADDIE, di mana terdapat 5 langkah. Yang pertama itu ada analysis, di mana dalam model penelitian pengembangan ADDIE, tahap pertama adalah menganalisis perlunya pengembangan produk, model, metode, media, bahan ajar, baru dan menganalisis kelayakan serta syarat-syarat pengembangan produk. Yang kedua adalah desain. Kegiatan desain dalam model penelitian pengembangan ADDIE merupakan proses sistematik yang dimulai dari perancangan konsep dan konten di dalam produk tersebut. Yang ketiga adalah development, di mana development dalam model penelitian pengembangan ADDIE berisi kegiatan realisasi rancangan produk yang sebelumnya telah terbuat atau telah dibuat. Oke, yang keempat itu adalah implementation, di mana penerapan produk dalam model penelitian pengembangan ADDIE dimasukkan untuk memperoleh umpan balik terhadap produk yang dibuat atau dikembangkan. Yang kelima adalah evaluation, di mana tahap evaluasi pada penelitian pengembangan model ADDIE dilakukan untuk memberi umpan balik. Oke, untuk yang terakhir kita akan membahas tentang kualitas bahan ajar. Nah, ini menurut Chacon Dukwe, ada 6 kriteria yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas suatu bahan ajar. Yang pertama itu ada kriteria hasil atau pengaruh. Yang kedua adalah validasi. Yang ketiga adalah efektivitas biaya. Yang keempat isi materi. Yang kelima strategi penyajian. Dan yang keenam pemakai. Nah, apabila keenam kriteria ini dipakai atau digunakan dengan baik oleh bahan ajar tersebut, maka kualitas bahan ajar tersebut akan tinggi. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesempatannya untuk saya mempresentasikan PPT saya yang berjudul penelitian pengembangan ini. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.